Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Bapak Ibu, peserta webinar. Pada kesempatan pagi hari ini, saya diminta untuk menjelaskan terkait dengan integrasi markas SIPD ini dan beberapa hal teknis di markasnya gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa dimulai Mas untuk share-share-nya Mas. Oke. Jadi di integrasi ini mungkin saya ulang sedikit ya dari background-nya kenapa kita mengintegrasikan markas dan SIPD ini. Next Mas. Jadi background-nya dimulai dari banyaknya aplikasi pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS yang ada di daerah Bapak Ibu. Jadi sangat banyak aplikasi yang tujuannya sama sebenarnya untuk pengelolaan dana BOS gitu ya di daerah. Kabupaten A bikin aplikasi sendiri, Kabupaten B bikin aplikasi sendiri gitu ya. Nah, akhirnya ini untuk pengambilan keputusan ini nggak ada satu sumber data gitu yang bisa dijadikan untuk dasar. Dan impact-nya apa gitu ya? Dengan banyaknya aplikasi, beban di satuan pendidikan juga akan lebih banyak juga. Dan kita melihat dengan kondisi yang ada, ini perlu adanya integrasi aplikasi, jadi untuk aplikasi tunggal gitu ya, untuk pelaporan, untuk penganggaran dan pelaporan dana BOS, BOSP dengan aplikasi yang ada di daerah untuk monitoring dan pertanggungjawaban dana BOSP sebagai satu sumber data gitu ya. Dan ini selaras juga dengan SEB, Kemdagri dan Kemdikbud tentang pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Next. Jadi dengan banyaknya aplikasi tadi ya Bapak Ibu ya, jadi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS ini dilakukan di banyak aplikasi, kemudian akhirnya ini juga nanti akan menyulitkan dari sisi pemerintah daerah juga dan di pusat juga gitu ya, bahkan di sekolah juga gitu ya, karena semuanya ngisi aplikasi yang mungkin isinya sama tapi mungkin formatnya agak beda-beda gitu, tempat ngisinya juga beda-beda. Kemudian dari aplikasi yang bermacam-macam juga ini membuat proses monitoring ini jadi tidak efektif karena kita harus monitoring banyak aplikasi juga. Dan selain itu di markas dan SIPD yang tidak terintegrasi membuat transfer data dari markas ke SIPD ini harus dilakukan secara manual ya kemarin dan menyulitkan proses perencanaan dan pelaporan di daerah. Jadi harapannya dengan kita mengintegrasikan markas dan SIPD ini kita punya aplikasi anggaran gitu ya yang terintegrasi gitu. Jadi dari sekolah cukup ngisinya satu kali, kemudian dari dinas itu juga ngeceknya cukup sekali saja, dari dinas cukup mengirimkan data yang sudah dikirimkan oleh sekolah untuk ke SIPD-nya. Jadi semuanya saling terhubung Bapak Ibu. Oke, jadi nanti di dinas pakainya tetap adalah markas gitu ya, yang untuk tim pengelola BOS pasti sudah tidak asing dengan markas gitu ya. Format data dan untuk semua sumber dana, untuk semua satuan harga kita juga udah pakai dari SIPD. Kemudian datanya ini juga akhirnya nanti terkonsolidasi. Oke, next. Nah, untuk ekosistemnya seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk aplikasi yang terlibat, ini ada 3 aplikasi. Yang pertama itu dari sisi sekolah gitu ya, ini ada Apkas. Untuk satuan pendidikan ini bisa membuat penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana BOSP di satuan pendidikan. Kemudian di markasnya, di tempatnya teman-teman dinas gitu ya, melakukan
pengawasan perencanaan, kemudian ngecek anggarannya, kemudian cek pelaporannya gitu ya dari yang sudah dilaksanakan oleh satuan pendidikan itu melalui markas. Kemudian di SPD ini yang salah satunya itu berfungsi untuk proses penganggaran APBD ya dari apa namanya di tahun berikutnya biasanya. Jadi kalau dibuka sekarang ini berarti untuk penganggaran 2024 termasuk perencanaan yang berhubungan dengan dana BUSP. Oke, next. Nah, untuk lini masanya sendiri, tadi Mas Aji juga sudah menyampaikan gitu ya, bahwa kita itu untuk proses integrasi ini kita udah mulai dari 2021, diawali dengan surat edaran bersama gitu dari Mendagri dan Mendikbud. Nah, kemudian apa namanya dari 2021 kita berproses gitu ya, ya banyak dinamikanya apa namanya akhirnya di 2023 ini di kesempatan kali ini kita bisa merilis ya untuk integrasi eh, markas dengan SIPD untuk yang di tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan sendiri apa saja sih yang kita integrasikan? Yang kita integrasikan adalah yang pertama dari SSH. Jadi apa namanya banyak yang dulu mungkin SSH itu akhirnya teman-teman dinas itu menginputkan ulang gitu ya di markas. Tapi sekarang kita sudah terintegrasi dengan SIPD, jadi teman-teman dinas nggak perlu input lagi gitu ya, kecuali memang barangnya belum ada gitu di sana. Kemudian selain SSH kita juga mengintegrasikan kode rekening. Ya, jadi kode rekening kita juga sudah ngambil dari SIPD dan satu lagi kita mengintegrasikan RK atau perencanaan di Remen 1 atau perencanaan di 2024 ya atau tahun depan. Nah, itu dari markas kita akan kirimkan ke SIPD. Tapi di situ nanti ada action-action yang memang harus dilakukan oleh teman-teman di dinas gitu. Kemudian di 2024 rencananya kita akan mengintegrasikan di tahap 2 gitu ya. Tahap 2 kita akan mengintegrasikan di sisi pelaporan dan penatausahaan atau PKU yang sudah dilakukan oleh di Satuan Pendidikan di Arkas itu nanti akan terintegrasi ke SIPD juga. Jadi teman-teman dinas nggak perlu input 2 kali. Oke, next. Ini tadi juga mungkin Pak Nyoman sudah menyampaikan juga ya terkait dengan integrasi ini harapannya kita bisa apa namanya lebih praktis, lebih nyaman dan lebih aman gitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang lebih amannya eh, sorry, untuk yang lebih praktisnya karena sekarang markas ini jadi satu-satunya sumber data gitu ya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS gitu ya. Jadi teman-teman di dinas ini sebenarnya udah bisa dapat apa namanya pelaporan dari satuan pendidikan gitu ya terkait dengan penggunaan dana bosnya melalui markas. Jadi semuanya bisa dilihat di markas. Kemudian eh, ini pembaruan data SSA ini tiap daerah ini udah otomatis terintegrasi ke Arkas. Jadi kalaupun Bapak Ibu nanti menambahkan referensi baru gitu ya di SIPD katakanlah ada update gitu ya, itu nanti akan otomatis terupdate juga ke Arkas. Kemudian apa namanya secara otomatis juga itu akan terupdate juga nanti ke Arkas yang ada di sekolah. Oke, next. Kemudian lebih nyamannya apa namanya di sini kita bagi juga ya untuk apa namanya pembagian tugasnya di dinas gitu ya. Ada yang bertugas sebagai operator gitu ya, ada apa namanya yang bertugas juga nanti sebagai penanggung jawab. Kemudian di data RKS dana bos sudah terintegrasi, jadi operator dinas ini tidak perlu input 2 kali ke SIPD nantinya. Oke, next. Lebih amannya karena eh, potensi kesalahan input nanti ini bisa diminimalisir ya Bapak Ibu karena
kita mengintegrasikan datanya dengan SPD, dengan markas ya dari SPD-nya, dan ini juga di sekolah sudah dilengkapi fitur juga untuk perencanaan TPN1. Jadi harusnya nanti sekolah tidak perlu kira-kira gitu ya, untuk pengeluaran belanja modal mesin itu nanti berapa, kemudian belanja belanja modal untuk yang aset lainnya itu nanti berapa gitu ya. Kemarin kami dengar bahwa di daerah itu biasanya oke kita pakai perkiraan gitu ya dari tahun lalu itu berapa, kita masukkan di tahun depan kita sesuaikan. Ini harapannya nanti bisa lebih real atau lebih mendekati dengan penganggaran yang ada di sekolah. Dan harapannya nanti pergeseran atau perubahan di tahun berjalan itu nanti bisa diminimalisir. Oke, next. Next lagi. Nah, untuk alurnya Bapak Ibu, next lagi Mas. Untuk alur integrasi dari markas ke SIPD ini, jadi yang pasti ini dimulai dari satuan pendidikan ini memang harus membuat perencanaan Temen 1 di Arkas 4 ya Bapak Ibu ya. Kemarin kita sudah rilis fiturnya, kita sudah rilis Arkas 4-nya juga, dan untuk perencanaan 2024 memang kita buka hanya di Arkas 4. Jadi untuk bisa diintegrasikan ke SIPD, syaratnya memang satuan pendidikan ini harus bikin perencanaan di TPN 1 dulu. Kemudian dari Dinas Pendidikan nanti bisa mengesahkan kertas kerja yang sudah dibuat oleh teman-teman di satuan pendidikan melalui markas, kemudian nanti di proses integrasinya, jadi nanti ada akses pengelola, kemudian ada akses penanggung jawab juga. Jadi nanti di akses pengelola ini nanti tugasnya adalah mengirimkan gitu ya, dan lapor kirim dan lapor ke SIPD. Nanti untuk persetujuannya bisa dilanjutkan oleh penanggung jawab itu penanggung jawab itu nanti mengecek dari hasil kiriman dari pengelola tadi. Nah, untuk bisa dikirim ke penanggung jawab ini ada syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi di satuan pendidikan ini, di daerah tersebut untuk dana yang sudah dianggarkan oleh sekolah ini harus sudah 90% gitu ya. Kalau udah 90% itu baru bisa dikirim ke penanggung jawab. Kemudian nanti di penanggung jawab aksesnya adalah sebenarnya untuk mengecek ya yang sudah dikirimkan oleh pengelola dan sekolah untuk setujui agar data tersebut bisa masuk ke SIPD. Jadi langkahnya dari sekolah, teman-teman dinas, kemudian ada akses pengelola di dinas, kemudian di-approve sama penanggung jawab, dan datanya akan dikirimkan ke markas. Next. Next, James. Nah, untuk login markasnya sendiri mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Bapak Ibu bisa akses di markas.kemdikbud.go.id. Untuk aksesnya seperti biasa ya, menggunakan username dan password. Kemudian nanti Bapak Ibu sebelum login ya kita tanyain dulu ya Bapak Ibu ya, ada captcha di sana itu ya, kita tanya penjumlahan biasanya. Di sini nanti setelah Bapak Ibu login, next. Nanti Bapak Ibu sebagai pengelola gitu ya, nanti di bawah itu ada menu kirim, ada menu kirim dan lapor ke SIPD yang di kiri Bapak Ibu di menu. Kemudian di situ ada login untuk akses pengelola. Nah, di pengelola ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi itu ada validasinya gitu ya. Dan Bapak Ibu juga bisa cek berapa yang sudah mengirimkan. Jadi udah ada berapa persen yang mengirimkan.
Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek sekolahnya mana saja dengan lihat detailnya, lihat semua gitu ya, nanti bisa kelihatan semuanya. Kemudian kita juga tampilkan riwayatnya, Bapak Ibu sudah mengirimkan RKA-nya itu berapa kali ke SIPD. Kemudian ini di bawah itu juga kita siapkan rekap per akun gitu yang ada di apa namanya BOS gitu ya, digunakan untuk apa saja. Jadi digunakan untuk barang dan jasa berapa, kemudian untuk modal yang peralatan mesin berapa, dan modal aset tetap lainnya itu nanti berapa. Itu udah kita buatkan rekapnya. Bahkan kita buatkan juga proyeksinya per bulan juga Bapak Ibu. Next. Nah, di apa namanya bagian tadi Bapak Ibu di situ bisa melihat ya yang sudah dikirimkan apa namanya bisa melihat progres yang sudah mengirimkan RKA sekolahnya itu mana saja. Apa namanya? Sorry, Bapak Ibu nanti bisa cek ringkasan RKA yang akan dikirimkan ke penanggung jawab gitu ya. Atau dan sudah dikirim ke penanggung jawab itu nanti bisa dicek daftar RKA-nya, bisa dilihat semua. Kemudian next, kemudian di riwayatnya nanti juga bisa dilihat Bapak Ibu dan statusnya nanti seperti apa, apakah sudah di-approve sama penanggung jawabnya atau belum. Oke, next lagi. Kemudian masih di akses pengelola, jadi nanti di apa namanya akses pengelola ini nanti kita bagi ya Bapak Ibu ya untuk tampilannya untuk sekolah dasar sendiri, untuk sekolah menengah pertama juga nanti ada juga di situ, sesuai dengan, yang login. Kalau yang login dari provinsi berarti yang muncul itu nanti SMA, SMK, dan SLB. Kalau untuk yang login dari teman-teman kabupaten kota, itu nanti yang muncul adalah, SD atau SMP. Nah, apa namanya, di sini nanti kelihatan juga tanggal, apa namanya, tanggal data gitu ya, terakhir data yang masuk ini tanggal berapa, kemudian, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat gitu ya, per jenjang itu per sumber dananya itu nanti berapa gitu ya, kemudian, Bapak Ibu juga nanti bisa unduh juga gitu ya per, akun belanjanya untuk dicek gitu ya, kemudian Bapak juga bisa melakukan pengiriman ke penanggung jawab. Next. Nah, saat lihat nanti detail RKA per sekolah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat progresnya, sekolah mana yang sudah mengirimkan RKA-nya, sudah membuat RKS dan Bapak Ibu sudah melakukan approval, mana yang belum. Nah, yang muncul di sini, apa namanya, nanti Bapak Ibu mungkin bisa kejar ya, kita harap dari teman-teman dinas bisa mendorong dari satuan pendidikan agar bisa membuat perencanaan di T-1 agar bisa di-approve dan bisa masuk ke sini juga, dan harapannya itu juga bisa diintegrasikan ke SIPD. Next. Kemudian, apa namanya, untuk dari pengelola mengirimkan ke penanggung jawab, ini kita berikan validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ada batas minimal, apa namanya, untuk bisa dikirim ke penanggung jawab. Minimal, kita kasih threshold minimal 90%, kalau sudah terisi 90% dananya sudah teranggarkan, itu baru bisa dikirim ke penanggung jawab untuk diintegrasikan ke markas. Oke, next. Yang mana kalau Bapak Ibu, ternyata statusnya masih kurang gitu ya, dari 50% dana atau 50% pagu itu dianggarkan, apa namanya, ini masih belum bisa dikirim gitu ya. Jadi, di sini notifnya cuma, yang action yang bisa dilakukan cuma saya mengerti, ya berarti nanti silakan didorong lagi sekolahnya untuk membuat perencanaan di T-1. Oke, next. I,
Jika RKA per jenjang dan per sumber dana ini sudah terkirim ke penanggung jawab ya Bapak Ibu, ini nanti muncul statusnya juga sebenarnya per jenjang gitu ya. Di situ muncul statusnya apa gitu ya. Jadi kalau sedang menunggu pertanggungjawaban, ya ini berarti masih nunggu approval gitu ya dari penanggung jawabnya. Oke, next. Oke. Jika terdapat pembaruan RKA Bapak Ibu per jenjang dan per sumber dana, katakanlah setelah Bapak Ibu kirimkan ternyata dari sekolah ini ada yang baru bikin lagi atau ada yang udah melakukan revisi lagi gitu ya. Bapak Ibu nanti akan temukan notifikasi di sini gitu ya. Ini ada notifikasi terdapat pembaruan data RKA dari Sabdik. Silakan klik perbarui data gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik perbarui data, itu nanti akan muncul daftar pembaruan, sekolah mana saja yang melakukan pembaruan, kemudian klik tutup gitu ya, nanti data tersebut akan diperbarui dan Bapak Ibu bisa mengirimkan ulang ke penanggung jawab untuk dicek ulang. Oke, next. Next lagi. Nah, untuk yang diakses penanggung jawab, nanti ada menunya juga gitu ya. Jadi untuk saat ini memang masih baginya per menu ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu pas akses menu ini didampingi oleh penanggung jawabnya, eee, apa namanya, di akses penanggung jawab itu nanti Bapak Ibu bisa lihat daftar akun jenis belanja di daerah Bapak Ibu yang sudah dikirimkan oleh pengelola tadi. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa lihat tenggat waktunya gitu ya, integrasi ke SIPD itu kapan. Katakanlah tanggal 30, ya ini berarti, sampai tanggal 30 ini Bapak Ibu bisa kejar gitu ya. Setelah tanggal 30 nanti, berarti untuk integrasinya sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian, terdapat daftar RKA juga berisi informasi, data terakhir gitu ya, dan persentase data yang terkumpul gitu di, sini gitu. Oke, next. Nah, jika sudah terkumpul 90% ke atas gitu ya Bapak Ibu, eee, nanti Bapak Ibu bisa melakukan, eee, persetujuan gitu terkait dengan data yang akan dikirim ke SIPD dengan klik, itu nanti ada tombol untuk setujui dan kirim RKA ke SIPD. Nah, eee, saat Bapak Ibu klik tersebut nanti akan ada pop-up gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi ke Bapak Ibu untuk data yang dikirimkan apakah sudah benar atau belum. Dan nanti kalau berhasil, nanti akan muncul status, data tersebut berhasil kirim ke SIPD. Next. Jadi, jika data yang terkumpul RKA-nya ini masih kurang dari 50% pagu, nah ini, saat Bapak Ibu kirim, ya ini akan muncul notifikasi ini masih belum bisa dikirim, karena, belum 90% gitu ya. Jadi, notifikasinya tetap nanti saya akan mengerti, jadi tetap nanti Bapak Ibu bisa ingatkan lagi ke sekolah, dorong agar teman-teman di sekolah ini membuat rencananya. Oke, next. Nah, jika seluruh data ini sudah terkirim ya Bapak Ibu, nah itu nanti akan muncul status terkirimnya kapan, kemudian jika ada penambahan tadi nanti juga Bapak Ibu bisa kirimkan lagi, kemudian, eee, ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembaruan kalau memang nanti ada pembaruan dari sekolah gitu ya, next. Nah, jika, RKA ini nanti melewati tenggat waktu yang ditentukan Bapak Ibu, jadi waktu Bapak Ibu klik, setujui, itu nanti akan ada notif Anda melewati, tenggat waktu untuk pengiriman SKA gitu ya, Anda tidak bisa mengirimkan RKA ke SIPD karena telah melewati tenggat waktu. Nah, jadi, untuk integrasi T-1 ini, untuk integrasi markas dan SIPD ini sebenarnya kita batasi waktunya Bapak Ibu, sampai 30 November. Kenapa? Karena,
untuk siklus penganggaran di daerah kan itu juga ada waktunya juga ya. Biasanya di November itu biasanya udah rilis. Akhirnya ya udah nanti apa namanya untuk fitur ini bisa kita pakai sampai 30 November. Oke, next. Nah, jika nanti ada terdapat pembaruan, Bapak Ibu nanti bisa cek apa namanya di daftar pembaruannya. Silakan nanti perbarui datanya. Nanti Bapak Ibu bisa kirim ulang gitu ya ke SIPD untuk mengupdate datanya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu kirim itu nanti akan sifatnya kita akan mengupdate gitu ya ke SIPD-nya. Oke, next. Nah, untuk fitur SSH, coba di next lagi, Mas. Untuk fitur SSH ini sebenarnya udah kita tarik ya, kemarin waktu kita rilis perencanaan TMN1, kita sudah tarik data awal dari SIPD untuk SSH dan rekening belanjanya. Nah, tapi untuk setelah kita rilis yang integrasi ini, kita akan buat pembaruan secara otomatis ke kita akan update datanya dari SIPD apa namanya per hari gitu ya Bapak Ibu, per pukul 23.00 gitu ya. Nah, bisa di next Mas. Dan itu juga nanti akan kelihatan data terakhir ini diperbarui kapan dari SPD-nya. Nah, jika apa namanya barang atau SSH atau barang referensi barang yang diinputkan ini berasal dari SIPD, maka di situ tidak akan muncul tombol editnya Bapak Ibu. Jadi di sini memang masih kita berikan fitur untuk edit agar bisa mengakomodir memang barang-barang yang tidak ada di SSH. Nah, ini agar tidak menyusahkan sekolah ya untuk belanjanya dan lebih real juga nanti sekolah untuk belanjanya, itu nanti Bapak Ibu masih bisa menambahkan dan yang hasil tambahan Bapak Ibu nanti masih bisa diedit. Oke. Mungkin itu dari saya Mas Surya, apa saja yang ada di markas untuk saat ini, fiturnya nanti seperti apa, mungkin nanti bisa dilanjut oleh Mas Aji gitu ya untuk tampilan lebih lanjutnya di SIPD seperti apa. Saya kembali lagi ke Mas Surya. Mas Surya. Oke, baik, terima kasih Pak Nafis atas paparannya. Kemudian kita berikan kesempatan bagi narasumber kedua, Pak Aji, kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia yang menyaksikan ataupun yang hadir via Zoom ataupun melihat di YouTube. Mungkin izin kami meneruskan sedikit penyampaian informasi melanjutkan dari Mas Nafis. Oke, boleh di next. Nah, jadi izin Bapak Ibu, kalau misalnya tadi itu proses bagaimana aliran dari markas untuk sebelum dia masuk ke dalam SIPD. Nah, jadi nanti pada saat SIPD, terutama Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan ataupun melakukan proses melihat data yang terkirim dari markas. Nah, caranya seperti apa? Seperti biasa Bapak Ibu ya, saya kira Bapak Ibu sudah sangat sering melihat tampilan ini. Silakan masuk ke menu penganggaran, lalu pilih menu subkegiatan belanja. Lalu jangan lupa pilih subkegiatan belanjanya yang berkaitan dengan BOS. Oke, lanjut. Nah, di sini, oke, setelah itu Bapak Ibu klik garis 3, lalu kita lihat rincian belanjanya. Karena nanti yang akan dikirimkan dari markas ke SIPD adalah kumulasi inputan RKA sekolah yang akan langsung tampil atau langsung ditarik atau dikirimkan ke RKA Dinas Pendidikan di dalam SIPD. Lanjut. Nah, jadi nanti datanya itu akan langsung muncul Bapak Ibu izin di tampilan rincian belanja pada RKA tersebut. Nah, ini akan
tampilan rincian belanja ini akan menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi mungkin ada kekhawatiran bahwa bagaimana nanti ketika awalnya kita menyusun dari perencanaan T-1 pakai data tahun sebelumnya, terus sudah kirim data ke SIPD, lalu nanti kita ada informasi bos, kita melakukan penyesuaian, lalu kirim data lagi. Nah itu tidak masalah, nanti datanya akan langsung ter-replace dengan data yang kiriman terakhir dari markas. Jadi Bapak Ibu izin dengan menggunakan fitur ini, Dinas Pendidikan satu, tadi seperti sudah dijelaskan, tidak perlu lagi melakukan perkiraan. Jadi sudah langsung mendapatkan agregasi data. Cuman hal ini tidak selesai dengan integrasi sistem saja. Kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk menjaga timeline menjadi kunci, sehingga data yang dikirimkan dari markas itu dapat diterima di SIPD secara tepat waktu. Karena ketika kita berbicara terkait APBD, ya ibaratnya APBD yang paling baik adalah APBD yang memang tepat waktu. Ketika dia sudah lewat waktunya, maka nanti pemerintah daerah akan kena sanksi. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jadi memang untuk sistemnya, untuk prosesnya ini sudah difasilitasi. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti mencoba. Selama jadwal terbuka, saya kira proses integrasi ini dapat dimungkinkan. Tinggal ini butuh kerjasama dari seluruh pihak. Jadi tidak hanya Dinas Pendidikan yang menggerakkan, tapi sekolah pun diharapkan ikut berpartisipasi sehingga data dari RKA sekolah itu bisa masuk ke SIPD secara utuh. Dan sekali lagi mungkin ya izin menginformasikan, untuk teman-teman pemerintah daerah, terutama pada Dinas Pendidikan, itu tidak perlu lagi membuat UPT sekolah atau misalnya unit perangkat daerah itu subunitnya itu di SIPD itu SD1 misalnya sebagai contoh SD1 daerah X, SD2 daerah X itu tidak perlu lagi masuk di SIPD. Karena semuanya itu terinput di markas. Sehingga prosesnya ini bisa mengalir secara utuh kembali ke SIPD. Jadi tampilan ini nanti akan Bapak Ibu lihat setelah proses integrasi ini dilaksanakan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mungkin kita akan lihat tampilan SIPD terkait standar harga. Nah, jadi Bapak Ibu izin, ini tadi salah satu integrasi selain integrasi RKA, mungkin diawali dulu ya sebenarnya dari integrasi standar harga satuan. Jadi standar harga satuan referensi yang ada di SIPD itu akan dikirimkan ke markas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman di seluruh sekolah yang menggunakan markas itu bisa memiliki standar harga yang sama. Ketika kita berbicara standar, ya harusnya sama ya untuk seluruh sekolah. Jangan sampai nanti beragam ataupun bervariasi, sehingga ketika nanti pada saat melakukan pengecekan atau agregasi data, itu nanti datanya agak miss ketika banyak variasinya, padahal barang yang dibeli itu aja. Jadi dengan adanya fitur ini, satu, teman-teman di Dinas Pendidikan itu tidak perlu lagi input standar harga upload ke markas, nggak perlu lagi, tapi sudah secara otomatis tadi dan sudah dijelaskan bisa diupdate per hari, maksudnya bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan untuk data standar harga. Jadi silahkan nanti fitur ini dimaksimalkan sehingga proses penyusunan RK sekolah ini pun bisa lebih akurat ya. Tetapi Bapak Ibu izin, mungkin kami izin mengingatkan, jangan lupa nanti ini bersama-sama teman BPKD, pastikan standar harga yang masuk ke SIPD ini, yang selanjutnya akan dikirimkan ke markas, itu sudah memiliki dasar hukum yang melandasinya, yaitu peraturan kepala daerah. Jadi jangan sampai nih, kadang-kadang kita sering lihat teman-teman daerah ini semangat, upload, tapi lupa ternyata perkadanya belum ditetapkan atau ternyata standar harganya belum dijadikan perkada dan belum ditetapkan. Nah, hal ini mengakibatkan ternyata pada saat penerapan angkanya beda. Nah, angkanya beda ini udah masuk ke SIPD, udah diterusin ke Arkas. Otomatis ketika nanti disesuaikan harus ada pembaharuan lagi. Nah, ini jadi memang kembali lagi
untuk standar harga ini memang membutuhkan ketelitian dan juga partisipasi dari pihak-pihak yang memang terkait. Pak, misalnya di kami standar harga yang kelola BPKAD, atau Pak, di kami standar harga yang kelola bidang aset. Nah, silakan pastikan standar harga yang sudah di-upload di SIPD, kami izin mengingatkan, merupakan standar harga yang sudah ditetapkan baik dengan peraturan kepala daerah. Nah, jadi teman-teman ini nanti data yang dikirimkan itu lebih akurat ke markas dan bisa langsung dipakai. Oke, lanjut. Nah, ini untuk standar harga, saya kira ini cukup jelas ya, nanti teman-teman yang pengelola standar harga, baik itu admin maupun penyelia, silakan melakukan penyesuaian. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan penyesuaian itu, misalnya DSIPD sudah disesuaikan, jangan lupa diperbarui datanya di markas. Terutama data-data standar harga yang berkaitan untuk penyusunan RKA sekolah. Jadi itu silakan, ini item-itemnya saya kira kalau misalnya penyesuaian standar harga itu udah banyak yang ini ya, video-video lain di YouTube, jadi Bapak Ibu bisa cek untuk melakukan penyesuaian standar harga. Tapi mungkin ini hanya di adminnya saja gitu, yang melakukan penyesuaian ini. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekali lagi izin kami mengajak bersama-sama untuk memanfaatkan fitur integrasi markas SIPD untuk pengawasan tata kelola dana BOS yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Tentunya saya yakin kalau misalnya tadi saya sedikit lihat di YouTube, banyak yang menyebutkan save operator sekolah, save operator sekolah. Nah, ini kita harapkan dengan integrasi ini kita maju satu langkah untuk meringankan beban Bapak Ibu, baik itu di Satdik maupun Dinas Pendidikan, terutama dalam pengelolaan dana BOS. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Surya.